Mungkin bukan JJ ya, bukan, jangan. oh iya, Jangan, Pak. JD gitu ya. Tapi bener nggak sih, soalnya kalau misalnya dilihat kan memang karakternya itu beda sekali. Yes. Ya nggak sih, mungkin ya antara JD kemudian juga sang Ustadz gitu. Tapi ya again, ya membongkar ini bukanlah kami atau mungkin bukanlah publik, namun istri sendiri gitu. Jadi Betul. harusnya nih dari ya narasumber yang kredibel, Bu ya. Setuju, dan pasti kita juga sangat penasaran dengan apa alasan dibalik dibeberkannya hal ini, dan kita juga ingin mengetahui klarifikasi perihal ini, apakah ini benar atau tidak, karena pasti banyak yang kecewa juga dengan terkuaknya fakta atau Ya. mungkin isu ini, dan bertanya-tanya bagaimana nih, apakah benar list-list tersebut Itu gitu. dia, tapi terlepas benar atau enggak, mungkin pertanyaannya kenapa sekarang? Iya nggak, Bu? Dimana Nah, mungkin kita itu sudah nggak dia. bisa minta klarifikasi lagi, kenapa nggak mungkin ketika beliau masih ada, kan enak tuh kalau misalnya diomongin. Kalau sekarang ketika mungkin beliau sudah nggak ada, kan seperti kayak membongkar kembali aib yang sudah lama terkubur gitu. Betul, tapi mungkin kita kalau misalnya ini ya berkaca dari hati seorang wanita gitu kan. Itu yang susah, Bu. Iya Kalau kan? ngomong tentang hati wanita itu sedalam samudra, itu memang nggak bisa dipungkiri ya. Mungkin seperti dompet wanita yang ketika dicari apa tuh nggak ada. Nggak ada. Dalam banget itu, Bu. Tapi tiba-tiba kalau misalnya ada sesuatu muncul aja ya, siapa tahu ini adalah ungkapan hati seorang Umi Pipik yang selama ini mungkin diam dan Ya. akhirnya harus berkata-kata. Nah, seperti apa berita selengkapnya ini semua kita rangkum di Insert News Highlight. Keberadaan istri ketiga dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari masih menjadi teka-teki setelah Oki Stiana Dewi yang disebut, kini nama Jennifer Dunn yang ikut terseret. Lantas, apa kata kerabat terdekat Jennifer Dunn mendengar isu tersebut? Setelah nama Oki Stiana Dewi yang sempat heboh di halayak ramai, kini giliran nama Jennifer Dunn yang mencuat dan terseret dalam pemberitaan isu istri ketiga dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Entah dari mana kabar tersebut, namun pemberitaan yang menyeret wanita kelahiran Jakarta itu memantik tanda tanya besar yang bersarang di benak publik. Heboh perihal nama Jennifer Dunn yang ikut terseret membuat salah satu kerabat dekatnya angkat suara. Kerabat dari wanita yang disapa JJ itu memang mengaku telah mendengar isu miring tersebut, namun ia tak dapat membenarkan kabar tersebut. Kabar poligami yang dilakukan almarhum UJ semasa hidup diawali dari pernyataan istri pertamanya, Umi Pipik, yang mengatakan jika UJ memiliki dua istri selain dirinya. Dan yang menjadi perhatian publik ketika Umi Pipik memberikan fakta yang mengejutkan jika istri ketiga UJ berprofesi sebagai public figure. Dan kisah poligami UJ kian menarik dan menyita perhatian kala nama seorang sosok public figure masuk dalam daftar wanita yang pernah mendampingi sang ustadz. Siapa sosok tersebut masih menjadi misteri. Yang pasti, Umi Pipik tak akan mengumbar nama-nama istri sang suami ke ranah publik demi menjaga privasi serta kehormatan para wanita yang kini telah menikah lagi dengan pria lain. Jadi gini, jadi sebenarnya ada tujuan sih ya. Kalau mungkin orang-orang menganggap kok aibnya dibuka, sebenarnya enggak. Sebenarnya gini, harus karena mungkin saya nggak di Mbak Vena kemarin itu saya nggak ngeluarin semuanya. Jadi kenapa baru sekarang dibukanya? Karena selama 13 tahun saya berumah tangga, apapun bagaimanapun keadaan rumah tangga kan saya yang alami, dan saya bukan tipe orang yang harus semua dicurhatin di sosial media. Penuh cinta, diliputi asmara yang menguras emosi penggemar, rumah tangga Umi Pipik dan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari alias UJ luput dari segala isu miring. Namun semuanya berubah usai sang istri mencurahkan isi hatinya bersama Vena Melinda. Curhatan Umi Pipik mengejutkan, dan di saat yang bersamaan, pertanyaan demi pertanyaan itu menyeruak tentang sebab serta mengapa wanita yang telah berhijrah tersebut membuka aib almarhum suaminya. Ceritanya menggemparkan, dan tak sedikit yang murka dengan pengakuan Umi Pipik. Di balik pengakuan tersebut, Umi Pipik mengaku lama memendam rahasia tersebut karena ingin menjaga nama baik sang suami. Selama menjalani rumah tangga saat beliau berpoligami, kenapa saat itu saya diam? Karena saat itu saya hanya ingin fokus umat ini dengan dakwahnya beliau saja. Saya hanya ingin menjaga, nggak mau umat akhirnya jadi kan biasanya kan ada ya orang-orang yang begitu mengidolakan, terus begitu yang diidolakan berpoligami itu kecewa. Nah, saya nggak mau seperti itu saat itu karena beliau masih
masih naik daunnya masih karena masih kena. Saat itu tugas saya menutupi. Kalau keluarga saya orangnya nyantai sih ya, karena saya yang menjalani, saya yang mengalami, jadi mereka nggak pernah mau ikut campur urusan saya. Gitu. Anak-anak ya biasa aja. Keluarga antara tahu dan tidak, namun semua mencoba hidup dengan urusan dan kesibukan masing-masing. 8 tahun lamanya, pasca sang suami berpulang, Umi Pipik memendam semuanya dalam hati. Baru diungkap sekarang, tepat di momen sebelum Ramadan berakhir, Umi Pipik ingin berbagi kebaikan dengan anak-anak dari 3 istri lainnya. Kemunculannya diharapkan mampu membangun silaturahmi dengan kedua istri lainnya yang kini menghilang entah kemana. Tujuan saya satu hanya gini loh, saya itu kan di pengajian saya punya program bakti sosial terus, yang berbagi. Kan kalau kita bersedekah, lebih baik sedekah dengan keluarga terdekat. Nah saat itu saya berpikir seperti itu dengan mimpi saya, ya saat saya ditarik-tarik. Mungkin sekarang usianya bisa dibilang gak terlalu jauh sama anak saya yang Bilal ya. Bilal kan sekarang umurnya 13 tahun. Mungkin dia antara 11 atau 10 tahun mungkin ya, saya nggak tahu. Itu betul, cuma saya kan nggak perlu menyebutkan ya yang 3 siapa gitu ya, karena udah bukan urusan, karena mereka juga mungkin mereka sudah menikah dan juga ada anak. Mungkin hanya saya urusannya dengan yang kedua aja, kan mungkin ada anak. Jadi saya tujuannya cuma pengen ketemu. Kalau seandainya memang pengennya juga kalau misalkan mau tinggal bareng sama saya, gue sih bilang sama anak-anak saya, Adiba, sama Adiza, kalau kita nggak tahu, belum tahu ya. Jadi sama Adiba, sama Adiza, mereka nggak pasti paham. Tali silaturahmi mereka telah terpisah sejak lama. Entah kapan, yang pasti sejak sang suami berpulang, Umi Pipik tak pernah lagi bertemu dengan istri lain almarhum. Dan kisah poligami UJ kian menarik dan menyita perhatian kala nama seorang sosok publik figur masuk dalam daftar wanita yang pernah mendampingi sang ustadz. Siapa sosok tersebut masih menjadi misteri. Yang pasti, Umi Pipik tak akan mengumbar nama-nama istri sang suami ke ranah publik demi menjaga privasi serta kehormatan para wanita yang kini telah menikah lagi dengan pria lain. Nama Pipik Dian Irawati atau yang lebih dikenal dengan sapaan Umi Pipik tiba-tiba menjadi perbincangan